Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan dengan kelas kedua, di mana saya Pria Maulida akan menjadi host dan Ibu Maria Ufa sebagai hostnya. Nah, pada kelas kedua ini adalah seorang guru bernama Bu Maya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dengan beban mengajar 24 jam ditambah dengan wali kelas dan pembina ekstrakurikuler di sekolahnya. Guru tersebut kewalahan dalam membagi waktu di antara mengajar dan menyelesaikan tugas sebagai calon guru penggerak. Nah, silakan Bu Maya. Terima kasih Bu Tria, kita mulai. Assalamualaikum Bu Tria. Waalaikumsalam Bu Maya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Bu mengganggu sebentar. Iya Bu Maya, tidak apa-apa. Ibu mohon waktunya sebentar. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah Bu. Baik Bu Maya. Apa yang mau Ibu ceritakan? Masalah apa Bu? Nanti sama-sama kita cari solusinya ya Bu. Iya Bu, begini Bu ceritanya. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya kewalahan dalam mengatur waktu di sekolah. Jam mengajar saya itu di sekolah 24 jam dan ditambah dengan tugas tambahan saya sebagai wali kelas dan sebagai pembina ekstrakurikuler. Belum lagi tugas administrasi yang harus saya penuhi di sekolah. Dan ditambah lagi dengan tugas dari pendidikan guru penggerak, Bu. Rasa-rasanya saya ingin berhenti saja, Bu, jadi dari pendidikan guru penggerak ini. Jadi menurut Bu Maya, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang Bu, tentang susahnya mengatur waktu sehingga tugas saya tidak maksimal dalam mengajar Bu. Menurut Bu Maya, hal apa yang membuat Bu Maya tidak maksimal dalam pembelajaran Bu? Saya merasa bersalah kepada siswa saya yang kurang bisa memaksimalkan waktu dengan siswa saya. Karena sebagian waktu di sekolah, saya memanfaatkan untuk menuntaskan tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak, Bu. Begitu Bu Maya. Kira-kira apa saja menurut Bu Maya sehingga pembelajaran tidak maksimal ya Bu? Misalnya gini Bu, misalnya di saat jam pelajaran saya sering kasih tugas ke siswa, sedangkan saya menyelesaikan tugas TGP untuk mengejar deadline-nya Bu. Menurut saya siswa saya jadi kurang open dengan pelajaran saya, sehingga mereka kurang antusias dalam belajar dengan saya Bu. Begitu ya Bu. Kira-kira apa yang perlu Ibu terapkan untuk pembelajaran bisa kembali maksimal ya Bu? Mungkin saya harus bisa membagi waktu dengan baik Bu. Misalkan saya dapat memanfaatkan jam istirahat untuk menyelesaikan tugas-tugas dari guru penggerak supaya tidak mengganggu jam pembelajaran saya di kelas. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu Bu, mengenai tugas-tugas dari guru penggerak, apakah Ibu bisa selesai tepat waktu Bu? Insya Allah bisa Bu. Saya akan lebih sering memanfaatkan waktu luang saya untuk membuka LMS Bu. Tidak menunda-nunda tugas Bu. Nah, betul sekali Bu Maya. Saya yakin sekali Ibu bisa mengatur waktu dengan maksimal antara mengajar dan mengikuti guru penggerak. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya akan membuat buku agenda Bu. Dan nanti di buku agenda itu saya akan list kegiatan-kegiatan yang harus saya selesaikan setiap harinya. Kemudian saya nanti akan memanfaatkan waktu luang saya untuk menyelesaikan tugas-tugas guru penggerak. Insya Allah di saat waktu mengajar saya akan fokus dengan siswa-siswa saya Bu, dan tidak membagi dan tidak mengabaikan lagi mereka Bu.
Alhamdulillah. Bagus sekali Bu Maya. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang Bu Maya hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika Bu Maya mampu memanajemen waktu dengan baik, insya Allah semua dapat dijalani dengan maksimal. Semangat ya Bu Maya, insya Allah Bu Maya bisa menjalankan semua tanggung jawab ini. Baik Bu Tria, alhamdulillah saya sekarang jadi lebih semangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak dan mengajar di kelas. Terima kasih banyak Ibu atas semua arahan dan bimbingannya hari ini. Sama-sama Bu Maya, semangat ya. Iya Ibu, terima kasih. Saya izin dulu Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tadi kita udah menyelesaikan kasus yang kedua. Dan saya sebagai coach-nya dan Bu Maya sebagai coach-nya, jadi ingin merefleksikan tentang percakapan yang tadi ya Bu. Ya. Nah, jadi pada kasus yang tadi yang sudah kita rekam tadi ya Bu, jadi saya merefleksikan bahwa pada kasus percakapan yang tadi saya sudah menerapkan alur Tirta ya, lebih kurang mungkin nanti ada penambahan-penambahannya lagi. Pas tadi di awal kita memulai percakapan, di situ udah ada tujuan dari obrolan kita ini mau tujuannya seperti apa. Nah, tadi udah disinggungkan di percakapan yang tadi. Terus untuk identifikasi masalahnya juga sudah. Aksi dari tindak lanjutnya seperti apa. Tadi juga sudah ditanyakan oleh coach-nya. Ini dari hasil obrolan ini nanti permasalahannya akan ditanggapinya seperti apa. Nah, aksi nyatanya untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa, tadi juga ada pembahasannya. Dan yang terakhir mungkin tanggung jawab ya sebagai coach untuk menghandle coaching-nya ini. Nah, dari permasalahan yang tadi bisa mereview kembali apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya coach untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi jawabannya bisa coach jawab sendiri seperti itu ya Bu ya. Maksudnya tugas coach ini hanya mengarahkan saja. Nah, jadi dari permasalahan coach sendiri yang menemukan solusinya. Nah, mungkin seperti itu ya Bu Maya. Ya. Nah, selanjutnya apa yang masih perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan dari kasus tadi, dari hasil obrolan tadi, mungkin saya sebagai coach-nya mungkin harus menggali lebih jauh untuk permasalahan yang perlu diungkapkan dari coach itu mungkin agak sulit ya Bu ya. Mungkin kalau kita langsung to the point-nya mungkin coach ini agak merasa tidak nyaman. Nah, seperti itu. Jadi untuk menggali permasalahan ini harus dengan bertahap-tahap. Jadi kita pun dari nada bicara, dari raut wajah kita. Jadi jangan langsung nanti di saat coach mau menyampaikan masalahnya untuk mencurhat, kita udah pasang muka yang seram kayak gitu kan. Jadi apa yang masalah yang mau diceritakan udah nggak jadi. Jadi tadi pas kita diskusi, maksudnya terjadi obrolan, saya sudah senyum, maksudnya sudah memberikan mimik wajah yang
bahagia untuk bisa menerima apa permasalahan yang ingin disampaikan. Mungkin Ya. itu Bu ya. Terus dari nada bicara juga, maksudnya jangan ketus. Nah, jadi tadi waktu ada permasalahan, "Oh iya Bu, bagaimana? Oke nanti kita cari solusi sama-sama Bu ya." Nah, jadi sebagai coach kita harus bisa merangkul. Nah, harus bisa merangkul mungkin tadi di pembicaraan kita udah saya terapkan juga supaya coach ini tidak tidak was-was, tidak merasa tidak nyaman untuk curhatnya. Nah, Hmm. selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi persen ya, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, pada saat sebelumnya saya udah mempersiapkan diri di saat coach tadi datang bahwa oh iya Bu ada apa, ada masalah apa, apa yang perlu dibantu, nanti kita cari solusi sama-sama. Berarti udah membuka luang waktunya untuk bisa memberi coach ini waktu atau kesempatan untuk mencurhat. Nah, ya, tapi setelah melakukan coaching tadi, setelah melakukan dialog tadi, mungkin yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya harus lebih banyak belajar lagi dari pengalaman sebelum-sebelumnya, apa yang perlu coach ini merasa nyaman di saat dia merasa ada masalah untuk mencurhat, dan saya harus bersikap lebih baik lagi biar coach ini merasa nyaman sepenuhnya dan mencurahkan semua beban, maksudnya masalah-masalahnya agak lebih terlepas lagi. Nah, tidak ada ya rahasia di antara kita, mungkin seperti Ya, itu ya. betul. Oke, selanjutnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya lagi? Nah, seperti yang saya hmm, ucapkan tadi, seperti yang kita bahas tadi, Bu Maya, mungkin untuk mempersiapkan diri lagi, mungkin dari sikap saya dulu ya, maksudnya di saat orang mau curhat ke kita, berarti saya harus siap lahir batin untuk menerima apa keluh kesahnya. Nah, mungkin ini juga salah satu rahasia, mungkin maksudnya ini cukup dengan saya aja yang disampaikan. Nah, jadi jangan ada bocoran keluar-keluar lagi, misalnya untuk rekan sejawat yang lain lagi, jadi saya harus mempersiapkan lahir dan batin. Hmm. Jadi untuk peningkatan lagi saya sebagai coach-nya, mungkin saya harus lebih banyak belajar lagi, harus ada kayak Bu Maya bilang tadi, nonton di YouTube bagaimana memposisikan diri saya sebagai coach. Nah, mungkin dari Bu Maya tadi sebagai coach ada refleksinya yang perlu disampaikan. Silakan Bu Maya. Iya, terima kasih Bu Tria. Luar biasa ya tadi saat Bu Tria sebagai coach saya, yang pertama sekali yang saya rasakan adalah nyaman. Nyaman Ya. dari ekspresi Bu Tria, dari intonasi suaranya yang lemah lembut bersahabat, itu betul-betul membuat coach merasa nyaman, sehingga mengalir aja ketika ada permasalahan, jadi mengalir aja ketika harus disampaikan, jadi nggak ada yang ditutupi, jadi lancar aja mengalir. Kemudian Bu Tria sudah mampu menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya tadi ya. Jadi luar biasa, dan ketika solusi yang dihasilkan dari percakapan coaching tadi berasal dari si coach sendiri, itu saya tadi berperan sebagai coach itu merasa bangga sekaligus lebih puas
karena solusi yang dihasilkan dari percakapan coaching tadi betul-betul berasal dari saya sendiri. Berarti kan otomatis ketika nanti saya melakukan apa yang sudah kita sepakati sebagai solusi tadi, itu memang betul-betul sudah sesuai dengan kemampuan saya. Jadi memang luar biasa percakapan coaching yang sudah kita lakukan tadi. Terima kasih Putri ya. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Maya, kolaborasi yang luar biasa hari ini Bu ya. Oke, cukup sekian berarti Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.